Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali ke channel Akal Waras. Salam Akal Waras. Nah, hari ini kita ada di Pulau Geliang. Geliang. Jadi Geliang itu karena jaraknya jauh, jadi mau naik speedboat atau naik kapalnya agak geliang-geliang begitu. Nah, ini pulau yang sangat indah sekali. Sangat eksotis. Sangat eksotis. Jadi di sini banyak, biasanya kalau ke Karimun ke sini itu terus bakar-bakar ikan. Nah, di sini kita mau membahas Pak Taufik. Yes. Jadi ada yang terbaru ini dari Farhad Abbas. Saya nggak mulai bicara P21 deh, kelamaan ini P21-nya. Ya kan? Kalau perlu tangkap aja Pak, nggak usah P21, tahan, tangkap, habis itu dimaafin, udah selesai. Nanti dia ngejek lagi, tangkap, tahan, maafin aja. Kan maunya begitu kan? Ya, pengacara yang pernah dicerai sama istrinya ya. Iya. Dan spesialis menikahi janda-janda kaya. Ya. Oke. Jadi dia ini baru saja viral kan di media sosial itu kan tentang pernyataannya bahwa Roy Suryo CS itu langsung ditangkap saja. Ya. Tidak usah P21, tidak usah nunggu P21 karena kelamaan, Pak. Yes. Nah, ini kita pengen kupas dari sudut pandang hukum dan ini juga termasuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi negara ini adalah negara hukum. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya Pak Taufik. Yes. Jadi sebagai ahli pidana, Bapak, ini sebenarnya bagaimana untuk melakukan penahanan terkait dari pasal yang disangkakan, mungkin bobotnya, kemudian apakah perlu dilakukan penahanan dan lain sebagainya, terutama di KUH Perdata yang terbaru Pak Taufik. KUH Pidana. Ya, KUH Pidana yang terbaru. Ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 aja. Ya, hukum acara pidananya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya, 25. Ya. Monggo Pak Taufik. Jadi pertama kita bicara dulu hukum pidana itu terbagi menjadi dua, material dan formil. Apa material? Material itu pasal-pasal yang mengatur bagaimana seseorang itu dijatuhi hukuman. Ya. Tetapi untuk menjalankan hukuman itu memerlukan yang disebut hukum acara apapun. Tata usaha negara pun ada, tata usaha negara material, ada formil. Ya. Perdata pun ada, perdata material, perdata formil. Nah, sebelum saya bicara tentang Farhad Abbas, kan kita tahu ya, Farhad ini kan spesialis menikahi janda-janda kaya dan perkawinannya tidak bertahan lama karena memang dia bego ya. Nah, saya mau buka dulu. Yang sangat saya tidak pahami, saya kan pernah dapat beasiswa ke Jepang. Di Jepang itu ada 28 asosiasi advokat. Tapi beracara di internasional cuma satu, namanya JIBA, Japan Federation of Bar Association. Jadi tidak ada seperti di Indonesia ini. Ada Undang-Undang 18 2003 yang mengatakan Pradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia, kalau kita bahasa Inggriskan Indonesian Advocate Association, itu hanya satu. Maka di dalam undang-undang disebut independent state organ. Apa? Organisasi swasta yang berfungsi negara. Kenapa berfungsi negara? Karena bisa mengadakan ujian, bisa mengadakan rekrutmen, bisa mengadakan sumpah, dan yang pasti bisa memecat. Ya. Nah, karenanya kalau tidak ada kesamaan di dalam kurikulum ya hancur seperti ini. Di Indonesia ini ada 80 organisasi advokat. Bahkan mungkin termasuk Farhad ini yang sudah disumpah baru belajar dulu. Sementara advokat yang tua, IKADEN, yang kemudian berhimpun menjadi Pradi, yang kalau di Inggriskan tetap sama, Indonesian Advocate Association, mau dipakai bahasa apapun, IKADEN, mau bisa Praden, bisa Pradi. Pertanyaan yang pertama, tadi saya mengatakan bahwa hukum pidana itu material formil. Jadi tidak mungkin yang namanya hukum formil melanggar material, atau material tidak bisa dijalankan dengan formil. Maka ada di dalam hukum itu namanya SPP, apa? Integrated Criminal Justice System. Kalau di Indonesia kan namanya adalah sistem peradilan pidana. Farhad mesti belajar dulu tentang sistem peradilan pidana, ya. Jadi kalau orang tiba-tiba digebuki ini hukum adat, mana ada hukum adat? Kita ini sudah punya KUHP nasional cuma satu, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Kemudian KUHP, hukum acara formil, kita punya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Di situ diatur namanya saksi, namanya tersangka, terdakwa, terpidana. Di situ diatur upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Jadi kalau ada advokat mengatakan tidak perlu P21, justru kalau kita mendasarkan pada KUHP, pemeriksaan berkas itu harus memerlukan waktu 14 hari. Artinya kalau lebih dari 14 hari tidak selesai itu cuma 2.
mungkin tidak ada alat bukti atau mungkin bego, penyidiknya bego, cuman itu aja. Nah, kalau ada advokat berpendapat bahwa tidak perlu menggunakan KUHP, nanti kalau dia tidak mau ditahan langsung ditangkap. Ini negara ini jadi negara anomali. Ngapain buka sekolah hukum? Ngapain buka S2? Ngapain buka S3 PDIA program dokter hukum? Kalau orangnya bego-bego kayak Farhad seperti ini. Jadi dia mesti belajar dulu ya. Kalau mau belajar ke saya di Fakultas Hukum Unisula. Saya selaku Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi. Nanti saya didik orang-orang seperti Farhad ini mengerti membedakan hukum pidana material dan hukum pidana formal begitu. Iya. Jadi memang kita harus menghormati KUH pidana yang terbaru ya Pak. Terbaru. Jadi dalam penetapan tersangka kemudian penahanan itu harus tunduk kepada KUH pidana terbaru. Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Betul. Nah, kemudian begini Pak. Masyarakat ini kan juga harus paham. Ya. Jadi Roy Suryo ini kan sudah menjadi seorang tersangka. Tetapi mungkin di kedua belah pihak ya Pak. Kalau yang paham kan mungkin juga menjadi tersangka ini kan sebenarnya kan banyak, maksudnya ada belum tentu bersalah kan begitu. Karena itu hanya dari penyidikan kepolisian, belum naik ke kejaksaan dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini yang perlu dipahamkan Pak kepada masyarakat. Jadi mengapa Roy Suryo ini, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan teman-teman yang lain dari klaster 1 dan klaster 2 ini kenapa kok tidak ditahan? Nah, ini sebenarnya kan juga. Dan berapa lama mungkin untuk status tersangka ini dalam KUH pidana yang terbaru, Pak? Jadi ini satu pertanyaan menarik. Hukum itu mengenal dua yang disebut sebagai mens rea dan actus re, niat jahat dan tujuan jahat. Dan kalau memenuhi unsur menurut saya, kalau memang benar di situ ada mens rea, ada actus re, actus reus begitu, ada niat jahat, ada perbuatan jahat, dan itu sudah memiliki kecukupan, tentunya polisi melakukan penahan. Ada dua alasan kalau polisi tidak melakukan penahanan. Polisi nggak yakin. Satu, polisi nggak yakin. Dan yang kedua sekaligus ini membantah pernyataan Farhad. Di dalam Integrated Criminal Justice System, atau kalau di bahasa Indonesia kan sistem peradilan pidana, perkara itu dari polisi. Penyidikan setelah lengkap dibawa ke jaksa. Jaksa memberikan petunjuk di dalam SPDP. Ada kita kenal P16, P17, P18, P19 sampai kemudian lengkap disebut P21. Nah, kalau itu tidak terjadi, hanya dua kemungkinan. Jaksa ini memberikan petunjuk yang tidak bisa dilengkapi oleh polisi. Apa itu? Kalau penghinaan itu, pasal yang utamanya dibuktikan dulu. Kalau misalkan menghina tidak punya ijazah, apakah yang bersangkutan ini bisa membuktikan punya ijazah? Ya, harus dibuktikan. Kalau saya mengamati persidangan di Solo itu ada citizen lawsuit. Kemudian ada gugatan perbuatan melawan hukum. Yang terbaru ini gugatan perbuatan melawan hukum dari alumni UGM. Namanya Sigit Pratomo. Ya. Kemudian ada gugatan TUN di Jakarta Timur. Ada gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan. Dan semuanya sonder ada pembuktian tentang ijazah. Dan jangan lupa Bapak. Dulu masalah ijazah ini juga pernah mempidanakan 2 orang. Tanpa pernah diperlihatkan juga di pengadilan. Nah, itu namanya dark justice. Dark justice itu apa? Itu peradilan sesat. Karena tadi begini, yang namanya penghinaan itu, kelemahan utama di dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa itu, polisi tidak bisa membuktikan apa yang menjadi permintaan jaksa apa. Bahwa harus ada ijazah, dan yang kedua, Joko Widodo itu berani tidak hadir di persidangan. Saya bisa membuktikan. Kenapa? Pada saat peristiwa, kita tahu artis yang banyak omong, namanya Nikita Mirzani, dia pernah dilaporkan teman dekatnya namanya Dito Mahendra. Sampai kemudian dia disidangkan, yang namanya Nikita Mirzani ini onslah. Karena apa? Karena yang namanya Dito Mahendra tidak punya nyali datang di persidangan. Sudah dipanggil hakim 2 kali, dia tidak datang, dan akhirnya perkara digugurkan. Jadi nampaknya jaksa pun berpikir, dia kan tidak bisa dengan enak ya, karena dia menghadapi pengacara-pengacara yang pengacaranya mayoritas doktor. Dan menariknya di sini Pak, dalam pembuktian ijazah Jokowi, kita hanya pernah sekali ditunjukkan adanya sebuah foto ijazah yang diupload oleh seorang yang namanya Dian Sandi. Nah, itu satu-satunya berkas yang jelas berupa foto, Pak. Ini diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menarik begini, Pak. Apakah mungkin, Pak, jika sebenarnya kan jaksa ini kan juga
sebagai dominus litis. Dia kan harus membuktikan itu di persidangan, bukan polisi. Yang sidang nanti kan jaksa, Pak. Nah, ini berarti kan jaksa butuh sebuah kekuatan untuk mendakwa, yaitu ijazah Jokowi yang asli. Nah, itu untuk masalah P21, Pak. Kemudian yang kedua adalah seandainya Jokowi itu memunculkan sebuah ijazah, Pak. Dan yang sesuai dengan katakanlah punya kebanyakan orang. Ada yang seperti yang kemarin disebutkan oleh Rismon, ada watermarknya, kemudian ada embossnya, kemudian itu sesuai semua. Kemudian jika yang itu muncul itu bagaimana, Pak? Ya, pertanyaannya begini, ijazah itu ijazah digital atau ijazah fisik ya? Nah, kita harus pahami dulu. Setahu saya ijazah itu ijazah fisik, nggak ada ijazah digital. Saya alumni Jepang aja juga terima ijazah fisik. Jepang itu negara modern, memberikan ijazah kepada saya juga ijazah fisik, nggak ada ijazah digital ya. Kalau alat bukti seperti sertifikat itu digital, tapi fisiknya kan ada. Maksudnya digital itu ada bentuk fisik, tapi tidak berlembar-lembar. Sertifikat yang lama itu kan bentuknya berlembar-lembar. Sekarang kan satu lembar, tapi ketika di-scan itu akan muncul luas tanah, batas tanah, siapa pemiliknya, cara peralihannya. Jadi menjawab pertanyaan Anda, pertama kita harus bicara dulu, breakdown dulu apa arti dominus litis. Dominus litis itu memiliki pemahaman jaksalah yang punya wewenang. Jaksa ini memiliki dua fungsi. Di dalam perkara pidana dia memiliki fungsi sebagai general attorney atau penuntut umum. Di fungsi perdata dia berfungsi sebagai JPN. Apa itu? Jaksa pengacara negara. Nah, di dalam perkara pidana kalau dia dominus litis, maka dia yang harus membuktikan melengkapi alat bukti. Karena itu ada petunjuk namanya P16, P17, P18, P19, dan ketika berkas dianggap lengkap namanya P21. Nah, sepanjang dari wilayah itu bukti-bukti baik memakai KUHP lama maupun KUHP baru, bukti itu hanya dua. Bukti itu minimal dua. Minimal dua itu artinya ada orang yang mengaku dirugikan dan ada benda yang menyebabkan pengakuan itu dirugikan. Nah, saya melihat benda yang dirugikan itu tidak bisa, jadi tidak ada ijazah itu digital. Digital itu hanya proses bagaimana mengarsipkan, sama juga sertifikat fisik yang tebal itu menjadi sertifikat digital. Tapi bukan berarti nggak ada bekasnya, kan bahaya. Fisiknya harus hadir, Pak. Fisiknya harus ada. Fisiknya harus ada, jadi nggak pemahaman digital itu munculnya di internet. Semua orang nanti bisa. Sama juga kan, sekarang kita bisa membuat SIM, terutama perpanjangan dengan digital. Tapi fisiknya kan ada. Kita kan harus datang kepada kepolisian untuk diterbitkan ataukah dicetak di kantor polisi atau diantar, kan begitu. Jadi sepanjang tidak ada pembuktian fisik, maka pasal-pasal penghinaan itu tidak bisa dikenakan kepada seorang Roy Suryo dan kepada Dr. Tifa dan kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan. Nah, itu Pak. Terus kemudian jika seandainya Pak ada muncul ijazah, ada emboss, kemudian itu yang seperti yang diomongkan si Rismon itu. Nah, ini kan kalau menurut saya Pak, ketika si Dian Sandi memunculkan gambar foto itu kan yang dianalisa Pak Roy Suryo, kemudian yang dianalisa oleh Dr. Tifa, itu kan sebenarnya yang dianggap asli oleh si Dian Sandi itu. Jadi apakah ketika nanti muncul ijazah yang modelnya sama seperti yang umum di UGM, itu apakah nanti juga yang sebenarnya yang salah juga Dian Sandi karena dia mengupload barang yang tidak sesuai dengan aslinya, begitu Pak? Itu saya sederhana menjawabnya. Ijazah itu tidak pernah dibantah oleh seorang Joko Widodo. Jadi Joko Widodo tidak pernah membantah apakah ijazah itu asli atau palsu. Itu persoalannya. Lalu yang kedua, kalau Anda bicara ijazah itu hanya proses. Ijazah itu didapat dari seseorang mengisi kartu rencana studi. Kemudian dia mengikuti yudisium, dia mengikuti KKN, dia mengikuti karya tulis yang disebut skripsi. Baru muncullah kemudian ijazah. Dan kalau saya mengikuti dari perkembangan media sosial, tidak ada yang namanya ijazah itu, wisuda, itu diperlihatkan fisiknya. Itu hanya digulung karena tidak mungkin waktunya. Bayangkan kalau satu orang itu punya waktu 35 menit, kalau wisudawannya itu 1000. Memang butuh waktu 5.000 menit, berapa hari itu selesai. Jadi itu sebuah proses sederhana yang dipersulit. Kita lihat misalkan hakim konstitusi namanya Arsul Sani, ketika dia digunjingkan orang bahwa dia dulu mengaku PhD, dokter Philharmonic dokter lulusan Taiwan, dia cukup membantahnya dengan menunjukkan, dan dia tidak menuntut orang-orang yang menuduh dia menggunakan ijazah palsu. Itu saja. Jadi nggak ada yang
yang susah. Dan kembali pertanyaan Anda, kenapa tidak segera P21? Artinya jaksa selaku pemilik perkara yang tadi Anda sebut dominus litis, Anda tidak yakin. Jaksa itu tidak yakin karena sudah punya pengalaman dalam kasus Nikita Mirzani, digugurkan, dipanggil 2 kali, orang yang merasa dirugikan nggak mau datang, namanya Dito Mahendra. Saya meyakini itu, dan di dalam persidangan Pak Jokowi nggak pernah menghadirkan fisiknya, begitu ya. Jadi maju kena, mundur kena ya. Ini kalau lagu ya kayak lagunya apa itu Nomo Kuswoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Ya, jadi masyarakat ini semoga tercerahkan Pak dengan penjelasan Pak Taufik, apalagi ditutup dengan lagunya Yon Kuswoyo tadi. Nomo Kuswoyo. Ada Kus Plus, ada Kus Bersaudara, ada Nomo Kuswoyo. Ya. Ini jadi maju kena, mundur pun kena Pak. Ya. Salam akal waras, tetaplah berada di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bermedsos modalnya 3, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh menyebar fitnah, dan berbasis data. Salam akal waras, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.